di Recording in tengah-tengah Bapak progress. Ibu sekalian. Dan saya akan membuka kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Zoom Produk atau Bincang Sehat setiap hari Jumat malam bersama Price Indonesia. Dan kali ini seperti undangan yang Bapak Ibu dapatkan, bahwa pembahasan Jumat kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Diabetes Nasional. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa diabetes ini merupakan penyakit yang dikenal dengan istilah silent killer. Ya, jadi pembunuh diam-diam, ya, pembunuh yang tak berbicara, silent. Ya, jadi karena ditemukan beberapa data statistik yang mengatakan bahwa penyakit diabetes merupakan penyakit tertinggi kedua yang merenggut nyawa manusia secara global, ya. Ini nomor 2 setelah penyakit jantung. Dan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita ditemani oleh seseorang yang luar biasa, pekerja di bidang kesehatan, ya, praktisi kesehatan kita yang selalu senantiasa menemani kita setiap hari Jumat malam, ya Bapak Ibu. Dan untuk atau memulai dari webinar online kita pada malam hari ini mengenai peringatan Hari Diabetes Nasional, kita akan membahas segala sesuatu serba-serbi penyakit diabetes, Bapak Ibu. Ya, mulai dari apa itu sebetulnya penyakit diabetes, kemudian apa gejalanya, ya, bagaimana seseorang bisa terpapar atau terkena penyakit diabetes. Apakah ini faktor genetik atau faktor gaya hidup, ya, atau pengaruh usia juga gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan faktor-faktor risiko apa yang rentan terhadap penyakit diabetes ini. Dan selain itu tentunya kita juga akan mempelajari atau kita akan dengarkan bersama apa saja gejalanya dan bagaimana yang terpenting adalah solusi apabila yang sudah terpapar atau bahkan bagi kita semua yang alhamdulillah masih tidak terjangkit atau tidak terkena dampak dari penyakit diabetes ini, supaya kita bisa mengantisipasi, ya, untuk diri kita dan juga keluarga tercinta. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa basa-basi lagi, sebelumnya Suci juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kepada dokter kita, Dokter Setiawudi Prayitno. Selamat malam, Dok. Selamat Assalamualaikum. malam, Bu Suci. Minal aidin wal Iya, faizin wal batin. minal aidin wal faizin. Ini Zoom pertama setelah libur panjang, Dok. Iya, Dok juga Iya, mudik atau gimana ini, Dok? Lebaran saya kemarin. ya, sebelum mudik malah saya udah mudik duluan, artinya sudah Oh, mengikuti arus mudik menuju Semarang. Saya di oh, ke posisi Semarang, tanggal ya. 6 sudah di Semarang, lagi harus mudik padat ke sana, terus tanggal 7 saya balik lagi ke Bogor. Tapi sudah tidak ada jalan tol karena harus melalui Pantura. Jadi ceritanya Oh, memang jadi beda. kena Nah, macet. Mudik dong, Dok, ya. macet tidak Iya. ada. Jadi mudiknya memang macet. Dari hari-hari pertama mudik itu kita sudah macet sebelum Lebaran. Pulang ke sininya walaupun tidak ada tol, tadi tidak boleh melewati karena tolnya itu dipakai one way dari Jakarta menuju Jawa Oh, Tengah. iya, betul. Dari Jawa Tengah ke Bogor, alhamdulillah lancar lewat Pantura biasa dan jalannya juga bagus sebetulnya. Jadi tidak Wah, ada catatan negatif di jalur jalur lama Pantura itu bagus sekali. Gitu Bu Suci. iya, iya. Jadi udah berkumpul sama keluarga, sudah mudik juga, dan kayaknya nih dilihat dari pipinya nih agak cabi-cabi sedikit nih, Dok. Sama kayak saya sih, ya. Ini karena akibat kebanyakan makan opor, ya, makan ketupat dan juga kue-kue kering nih selama Lebaran, apalagi lama liburnya, ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain juga mengalami hal yang sama.
Dan em, perlu diwaspadai juga nih untuk mereka yang suka atau gemar makan makanan manis ya. Kue-kue kering ini kan juga kalorinya tinggi ya dok ya. Nah ini cocok juga dikaitkan dengan topik kita pada malam hari ini mengenai diabetes atau seputar diabetes. Oke dok, kayaknya langsung aja kita mulai supaya dokter bisa lebih panjang untuk memberikan pemaparan pada seputar atau serba-serbi diabetes. Silakan dokter Setio. Terima kasih Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konfirmasi dulu, suara saya cukup bagus karena saya menggunakan dua selalu, HP dan laptop cukup bagus Bu Suci. Jelas Suara saya Bagus, cukup Dok. bagus. Jelas, Dok. ada Suaranya jelas. Baik, terima kasih. Nah, ini ya. akan kita Oke. diskusikan bareng-bareng, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Baik, masuk ya, bisa dilihat ya. Jadi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Buat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentunya adalah selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita sama-sama dari nol lagi nih sekarang. Tapi kalau di sininya cabi-cabi seperti yang tadi Bu Suci sampaikan, ini pasti tidak apa namanya, tidak bisa terhindar lagi, pasti terjadi. eh Bapak Ibu teman-teman sekalian, tanggal 18 April berarti kemarin ya. Kemarin itu adalah Hari Diabetes Nasional. Kenapa harus ada Hari Diabetes Nasional? Karena ternyata diabetes seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Suci sangat penting. Sangat penting dipelajari, sangat penting harus kita sama-sama siasati karena hal ini akan sangat berdampak luar biasa kepada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disinggung apakah karena keturunan atau hal lainnya, siapa saja dan sebagainya. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan bisa satu persatu, baik melalui apa yang bisa saya sampaikan, yang ada dari saya, maupun dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi saya berharap hari ini atau malam hari ini kita diskusinya lebih banyak, kita diskusinya lebih memberikan sesuatu yang sama. Pada akhirnya adalah pemahaman kita sama. Cuman satu, Bu Suci, saya harus menyampaikan juga terima kasih kepada Pride Indonesia. Ini adalah satu kesempatan yang bagus, yang luar biasa. Karena saya ingin ikut kampanyenya. Kalau tadi sudah disinggung dengan Pride Indonesia, saya ingin campaign ini. Diabetes itu gampang sembuh. Mudah-mudahan jadi ceritanya akan berbeda nih nanti. Artinya saya tidak ingin ada siapapun yang merasa tertekan. Tadi sudah disinggung, mungkin ini faktor keturunan. Jadi seolah-olah tertekan karena bapak ibunya pernah ada riwayat diabetes, maka dia pasrah. Pasti saya akan diabetes. Nah ini tidak boleh. Satu. Yang kedua, yang harus disiasati lagi, bagi yang betul-betul sudah mengalami diabetes, itu pun sama. Sekali lagi, jangan negatif. Kita bisa, kita bisa selesaikan. Makanya saya ingin campaign itu adalah diabetes itu bisa sembuh. Diabetes itu gampang sembuh. Ayo kita pikirkan, ayo kita pelajari bareng-bareng. Mudah-mudahan 54 peserta malam hari ini bisa mengikuti dan kemudian bisa memberikan satu pemahaman, kemudian bisa mentransfer kepada orang lain. Diabetes memang sesuatu yang tidak banyak bicara seperti yang tadi disampaikan sama Bu Suci. Diabetes bahkan kadang-kadang eh, baru terdeteksi ketika sudah terjadi komplikasi. Ketika sudah parah, ketika berobat, dan berobatnya dalam kondisi sakit, benar-benar sakit, kemudian diperiksa kadar gula darahnya. Ternyata baru ketahuan diabetes. Ini yang disampaikan oleh Bu Suci tadi. Memang silent. Silent dari gejalanya juga. Jadi di awal belum tentu tahu. Kalau sudah terjadi, baru akan ribut. Oh ya, ini kemungkinan diabetes. Makanya kita nanti siasati satu persatu dari gejala. Terus kemudian, seperti yang tadi saya sudah singgung, diabetes akan diributkan, akan rame kalau sudah ada komplikasi. Artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian,
Diabetes itu tidak penyakit yang diam. Diabetes itu setelah seseorang kena diabetes itu seolah-olah ya sudah diabetes saja, tidak. Diabetes itu akan berjalan, diabetes itu akan melakukan komplikasi-komplikasi. Dan seperti yang sudah disampaikan, kemarin juga disinggung mengenai bagaimana kita harus waspadai karena kita lebaran, makanan dan sebagainya, termasuk tadi diingatkan lagi yang manis-manis, tepung-tepung dan sebagainya, termasuk nanti kolesterol, itu jadi bagian dari diabetes. Sekali lagi, diabetes itu komplikasi. Diabetes itu berjalan. Mata kita akan terkena, organ reproduksi sampai terjadi gangguan seluruh fungsi seksual, itu terjadi dia. Belum yang saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah ikut, waktu kita bicara neuropati, berarti persarapan kita juga terganggu karena diabetes. Diabetes adalah ibunya penyakit. Kalau tadi diingetin adanya silent killernya, sekarang di mana kematiannya? Ternyata stroke, ternyata serangan jantung, ternyata gagal ginjal sampai cuci darah. Itu adalah bagian daripada diabetes. Makanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita memahami ada risiko yang sedemikian luar biasa, kalau kita tidak mensiasati atau kalau kita tidak tahu mengenai diabetes, maka silent killernya, maka komplikasinya, maka akibat apapun yang serius, itu justru sedang menunggu. Nah inilah makanya kita mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mensiasati satu persatu mengenai diabetes. Saya ingin menayangkan kejadian. Ini data lama. Ini adalah kasus diabetes tertinggi di dunia. Dari Cina, India, Pakistan, Amerika. Dan Indonesia nomor 5. Bisa dibayangkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita masuk di kategori besar dunia. Artinya ini bukan main-main. Makanya keluarlah Hari Diabetes Nasional. Artinya adalah kita semua. Bukan diperingati untuk pesta seperti hari Lebaran, bersyukur dan sebagainya, tidak. Tapi peringatan, memperingati untuk menjadi peringatan buat kita. Memang diperingati, tapi jadi peringatan. Kita harus betul-betul, kalau boleh saya sampaikan, kita harus melawan diabetes. Kita harus berperang dengan diabetes, karena kasusnya tinggi sekali. Ini in total. Ini dari International Diabetic Federation Amerika yang memperkasai. 2021, 2022 sama peningkatannya dahsyat. Saya ada data, ini kebetulan 2022 ASEAN saja. Ini diabetes tipe 1, bukan tipe 2 ya. Tipe 1 itu pada anak-anak tercinta kita. Jadi dari mulai kecil bukan anak-anak saja. Dia bisa berlanjut sampai dewasa tapi tetap tipe 1. Dari kecil dia sudah diabetes. Dan mohon maaf, di ASEAN aja Indonesia paling tinggi. Ini catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Diabetes itu bukan main-main. Diabetes itu nggak ada cerita bagusnya sama sekali. Harus betul-betul menjadi catatan penting kita. Kita harus berani melawan diabetes. Kita harus berani melawan penyakit kencing manis. Ini catatan penting buat kita bareng-bareng. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Data kita ini kita harusnya menunggu ya. Riset Kesehatan Dasar 2018 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seluruh provinsi meningkat. Indonesia meningkat. Bukan turun. Pola pikir kita dari data di sini saja harus berubah. Ini tipe 2 diabetesnya, bukan yang dari mulai dari anak-anak. Tapi catatan pentingnya, umur 15 tahun saja sudah terdeteksi adanya diabetes tipe 2. Artinya, kalau tadi diingatkan makanan, makanan, makanan lagi, makanan enak, makanan manis, dan seterusnya. Ternyata nggak perlu nunggu waktu nanti umur 40-50 tahun baru kena diabetes, tidak. Umur 15 tahun bayangkan, 15 tahun pun sudah muncul diabetes. Ini harus kita pikirkan bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Berapa angkanya? Ini 2013, 6,9%. Meningkat tinggi sekali sampai 10,9. Ini pas pakai kriteria baru, yaitu kriteria 2015. Artinya sekali lagi, ini adalah PR kita. Ini harus kita siasati yang hal-hal yang sangat serius sekali. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Kalau tadi diceritakan, diabetes itu keturunan atau tidak? Apa sih sebetulnya faktor? Apa saja yang melibatkan dan lain sebagainya? Yang sering dijadikan kambing hitam adalah pankreas. Yang sering dibicarakan adalah insulin. Insulinnya kurang, tidak berkualitas, insulinnya tidak bisa berfungsi atau kurang berfungsi. Tapi yang diceritakan pembuluh darahnya belum pernah diceritakan atau kecil sekali membahas mengenai pembuluh darah. Padahal kita semua punya pembuluh darah, ada pembuluh darah yang memperdarahi pankreas. Kalau kita ngelihat dari sini, ini adalah pankreas, yang biru-biru ini adalah sel beta dari pankreas yang menghasilkan insulin. Ini adalah pankreatik pulau-pulaunya. Insulin ini dihasilkan oleh pankreas, oleh sel beta pankreas, dialirkan melalui pembuluh darah. Ini yang kadang-kadang lupa, dialirkan melalui pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya ini tersumbat, maka insulin yang beredar dalam tubuh kita juga akan terhambat, juga akan kurang. Ini harus kita pikirkan, pembuluh darah. Selama perjalanan, kalau tadi kasusnya adalah 15 tahun, berarti dalam 15 tahun saja, bukan tipe 1 ya. Artinya bukan dari sejak kecil. Itu akan mengalami diabetes karena sudah ada perubahan, sudah ada gangguan pada pembuluh darah. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Nah, ini yang pertama. Saya ingatkan lagi karena kita pernah membahas diabetes. Orang Jepang makan tepungnya banyak, karbohidratnya banyak, berarti gulanya banyak. Tapi lemaknya kecil sekali, kolesterolnya kecil. Dan diabetes paling kecil di Jepang. Orang Jepang sedikit sekali yang terkena diabetes. Meskipun punya keturunan diabetes. Sementara orang Amerika, karbohidratnya turun sedikit. Tapi lemaknya dan kolesterolnya tinggi sekali. Dan diabetes paling banyak di Amerika. Gambaran ini dari buku The China Study menunjukkan bahwa tidak hanya karbohidrat yang berbicara. Tidak hanya gula yang dipikirkan atau yang harus didiskusikan mengenai diabetes. Ternyata lemak juga harus kita diskusikan. Kolesterol juga berperan ternyata untuk diabetes. Ini yang harus kita renungkan bareng-bareng. Nah, Dok, bagaimana angkanya? Nah, ini ceritanya kadang-kadang kalau udah berbicara di angka. Dok, bagaimana dengan angka? Kalau kadar gula darah kita, ini tiba-tiba saja diperiksa, kurang dari 59, kurang dari 60. Berarti ini kita mengalami kekurangan gula. Namanya hipoglikemi. Jarang sekali kasusnya. Ini juga jarang sekali. 60, 70 jarang. Normalnya ada di sini. 80, 100, atau kurang dari 100. Ini setelah makan. Setelah makan diperiksa, kurang dari 100, 140, aman. Berarti tubuh kita bagus, gula darah kita tidak berlebihan, pankreas, insulin, bagus. Ini mulai diabetes, tapi borderline. Di sini sebutnya sebagai early diabetes. Kalau pemeriksaan 101, 126, apalagi udah 140 sampai 200 setelah makan. Inilah. Kalau diperiksa tiba-tiba udah di atas 126, cek lagi. Konfirmasikan lagi, pasti ada sesuatu di sana. Ada yang memungkinkan untuk terjadinya sesuatu di sana. Apalagi kalau udah lebih dari 126 atau lebih dari 200 ketika setelah makan. Maka catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita punya keturunan, kita tidak punya keturunan, tolong cek gula darah. Supaya ketahuan lebih awal. Jangan hanya karena ada keturunan, jangan merasa sehat, tidak.
tetap periksa gula darah. Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kemudian, apa aja gejalanya? Tadi dipertanyakan juga, tadi disinggung sama Bu Suci. Sering buang air kecil, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sering merasa haus, sering merasa lapar. Nah ini saya nggak tahu sering merasa lapar atau sering minta makan terus-terusan jadi rakus dan seterusnya nih. Kesemutan di tangan dan kaki, merasa sangat lelah sekali. Bentar-bentar capek, bentar-bentar capek. Luka yang lama sembuh, penglihatan yang terganggu, kabur, kulit menghitam, nih perubahan warna di kulitnya, terutama di kaki. Sering merasa gatal, walaupun bukan alergi. Benar kalau gatal mah Ini iya. adalah tanda-tanda awal dari diabetes tipe 2. Kalau ada tanda-tanda ini, maka segera cek. Kalau sampai angkanya sampai 210, ini udah jelas-jelas kemungkinan besar diabetes. Di atas 120 nanti cek lagi, cek lagi. Ceknya tidak satu kali. Kalau udah melewati ambang normal dari angka diabetesnya. Ini juga sama, sering kencing, cepat lapar, sering haus. Ini yang tiga nih. 3P ini yang sering diitukan sebagai gejala khas daripada diabetes. Nanti ketika ada sesuatu lagi, berat badan tiba-tiba turunnya banyak. Semutan, gatal tadi sudah diceritakan. Baik gatal dimanapun maupun gatal di organ reproduksi. Penglihatan kabur, bisul yang datang lagi, timbul lagi, nanti sembuh, timbul lagi, sembuh. Akhirnya banyak sekali. Demikian juga tadi cepat lelah. Kalau di sini gatal, di sini keputihan pada organ reproduksi wanita. Luka, mudah ngantuk, dan gangguan seksual. Pada pria terasa. Kenapa? Karena pada pria ada ereksi dan lain sebagainya. Maka impotensi akan tampak sekali pada pria. Pada wanita sama. Terjadi penurunan libido, tidak ada gairah, dan lain sebagainya. Itu seluruhnya adalah bagian dari gejala penyakit diabetes. Silakan, nanti jadi bahan diskusi. Buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ada 75 orang. Nah, kenapa tadi saya mengisyaratkan bahwa, atau Bu Suci juga sudah bilang, diabetes itu silent. Karena diabetes itu ini kondisinya. Diabetes itu akan yang di apa istilahnya ya? Yang menjadi kerusakan itu justru pada pembuluh darah. Ini akan terjadi vasokonstriksi, ini akan menghambat vasodilatasi. Jadi yang meningkat adalah vasokonstriksi. Apa itu vasokonstriksi? Mengecil pembuluh darahnya. Ini otomatis susah darah masuk. Pembesaran pembuluh darahnya susah. Jadi elastisitas daripada pembuluh darah ini berkurang banget. Kenapa? Karena ada gangguan daripada endotel, namanya sebagai endotel dysfunction. Ini akan mengganggu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Peredaran darahnya terganggu. Kalau peredaran darah terganggu berarti gangguan di tempat ujungnya sana. Semutan, neuropati, apapun gejala. Nanti ketika di organ juga hal yang sama. Di organ pun akan terjadi hal yang sama, mengalami seperti itu. Kemudian peradangan. Dia tidak akan berhenti sama sekali. Kan tidak akan pernah berhenti, dia akan berjalan terus-terus. Kemudian lagi fibrosis. Ini kalau sudah fibrosis secara struktur akan mengalami perubahan. Kalau tadi di sini hanya vasokonstriksi dan vasodilatasi, di sini sudah ada bentuk. Ini adalah lemak, ini adalah kolesterol. Sehingga terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Ini adalah fibrosis dan remodeling. Artinya, kelainan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian dikenal sebagai aterosklerosis. Fungsi pembuluh darahnya pasti terganggu. Sehingga dengan demikian, betul-betul kita harus siasati bahwa diabetes itu akan menyerang seluruh tubuh kita dari kepala sampai ke kaki. Bukan cuma kaki doang yang kesemutan, memang yang dirasakan di kaki. Tapi sebetulnya seluruh badan, karena di sini ada pembuluh darah. Coba perhatikan, yang kita bicarakan adalah penglihatan kabur matanya. Artinya berarti di mata ada pembuluh darah, ada retina, ada pembuluh darah halus, maka ketika terjadi gangguan seperti ini, maka mata kita akan terganggu. Kabur penglihatan.
Demikian juga dengan ginjal, demikian jantung, demikian juga dengan otak kita. Demikian juga semua bagian kita, kulit kita, dan lain sebagainya itu akan terkena. Itulah penekanannya, diabetes itu adalah komplikasi. Ini adalah komplikasinya, otak akan kena. Apa kita bicara di giginya, tidak sembuh-sembuh kalau terjadi peradangan pada gusi, saraf kita menjadi neuropati, jantung, terjadi penyakit jantung koroner, mata tadi sudah disinggung, ginjal sampai terjadinya cuci darah, diabetes. Kemudian gambar lain lagi dari komplikasi Bapak Ibu teman-teman sekalian ini sama gimana kaki. Nah, udah mulai cerita kakinya nih sekarang. Adanya gangguan pembuluh darah perifer, seluruh pembuluh darahnya terganggu, berarti seluruh saraf juga terganggu juga di sana. Ini harus kita siasati bareng-bareng. Sama diabetic foot akan terjadi. Ternyata bukan cuman diabetik retinopati, bukan retina saja yang kena. Katarak pun berhubungan dengan diabetes. Glukoma pun berhubungan dengan diabetes. Tadi sudah saya sampaikan, adanya gangguan pembuluh darah pada perifer, pada kaki kita. Jantung, serangan jantungnya, gagal jantungnya, otak, stroke-nya. Ini juga sama, neuropati, ginjal, sampai terjadi gagal ginjal dan cuci darah. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Ya. Ini gambaran sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau tadi masih bicara di pembuluh darah, kalau pembuluh darahnya ini normal, maka sarafnya juga normal. Jadi saraf itu dibungkus oleh pembuluh darah untuk menghidupi sarafnya. Ketika gangguan pembuluh darah sudah mulai ada, maka ini pun terganggu. Ketika pembuluh darahnya betul-betul rusak, maka sarafnya pun akan rusak. Itulah polineuropati. Di sini cuma penyempitan pembuluh darah, di sini sudah ada kerusakan di sarafnya. Ini penting sekali. Jadi orang yang diabetes, mungkin ada gambarnya bagus di slide berikutnya. Nah, ini luka yang tadinya tidak terasa, mungkin hanya gatal-gatal, kemudian luka. Tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam, sampai tulang. Sampai mati seluruh kakinya. Ma, Dan perhitungan ini dan perjalanan ini dalam Ma, kurun waktu yang singkat sekali. Saya ingatkan ya, singkat sekali. Dalam hitungan hari. State itu akan cepat sekali. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini gambarannya. Ketika ditekan, ingin memeriksa pembuluh darah arterinya, di sini sudah tidak terbaca. Tidak teraba sama sekali. Tiba-tiba nanti mengalami luka. Dan luka ini tidak sembuh-sembuh. Akhirnya lukanya tambah banyak. Kemana-mana. Ini yang harus kita siasati bahwa. Sampai akhirnya busuk. Ini sudah gangren. Ketika gangren di sini, maka bicara amputasi. Apakah diabetesnya sembuh setelah diabetes, setelah diamputasi? Sama sekali tidak. Diabetes akan berjalan dengan komplikasinya akan berjalan. Ini harus jadi renungan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, 81 peserta malam hari ini bisa mensiasati mengenai diabetes. Nah, yang menggembirakan ini adalah kabar gembira Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita berani melawan diabetes, sekali lagi, kalau kita berani melawan diabetes, artinya adalah berarti tadinya tinggi kadar gula darahnya, kemudian kita bisa kontrol. Kontrolnya bagus. Ada penurunan kadar gula darah, ada penurunan HbA1c. Ketika terjadi penurunan, kontrolnya baik sekali, ternyata serangan jantung juga turun. Bahkan tinggi sekali. Stroke juga turun, tinggi sekali. Amputasi turun, gagal ginjal turun. Artinya Bapak Ibu, perjuangan kita itu bisa dapat. Makanya saya katakan, diabetes itu bisa sembuh. Diabetes itu gampang. Ternyata hasilnya ada. Bisa menurunkan risiko-risiko atau komplikasi itu. Ini jadi bikin semangat buat kita bareng-bareng. Kemudian, saya selalu mengingatkan buah. Saya selalu mengingatkan sayuran. Saya selalu mengingatkan nabati. Kenapa? Karena tidak ada lemak. Tidak ada kolesterol. Kalaupun ada lemak, lemaknya baik. Kita sudah membahas lemak bagus, lemak tidak bagus. Ini yang jadi acuan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita bisa merubah pola kita, jadikan buah sebagai makanan utama. Kalau mau makan karbo, pilih karbo yang kompleks. Dok, karbo yang kompleks itu apa? Karbo yang kompleks adalah karbo yang tidak mudah menjadi gula.
karbo yang sederhana atau karbo yang tidak kompleks adalah karbohidrat yang mudah menjadi gula. Dan itu ada di buah dan sayur, ubi. Tapi kalau bicara tepung, gula pasir seperti ini harus diganti gulanya. Ini karena ini langsung gula, ini glukosa, betul-betul glukosa. Demikian juga dengan air. Kalau di sini airnya cukup, tolong nanti ditambahkan. Airnya harus berkualitas. Airnya harus berkualitas. Kenapa demikian? Karena selama ini yang kita konsumsi air yang tidak berkualitas. Beda. Nanti ketika kita berbicara air yang sudah di-blow, nanti karena ada oksitrapnya juga air yang diberikan oksigen berlebih, maka ini jadi akan berbeda airnya, air yang berkualitas. Tolong pikirkan baik-baik, ternyata ini kita bisa lakukan bareng-bareng. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita sebelum kita diskusikan. Nah, Dok, bagaimana hubungannya dengan superfood yang disediakan oleh Prime Indonesia dengan Prime Life-nya? Silakan. Sekali lagi, silakan. Di sana sudah perannya sudah berbeda karena sudah jadi suplemen. Akan sangat membantu sekali. Sekali lagi, lebih banyak buah di sana, blackcurrant-nya, dan seterusnya. Itu lebih, sekali lagi, lebih banyak positif karena sudah jadi suplemen untuk diabetes. Demikian juga dengan alat. Apapun yang disediakan oleh ITERA, apapun yang disediakan oleh Life Internasional, itu sudah mengarah ke semua. Ion negatifnya, blow-nya, BioLite, ITERA Bio, itu semua bisa kita manfaatkan. Demikian juga dengan bagaimana merubah kualitas air. Ini kita siasati. Jadi, kalau saya melihat seperti ini, maka saya akan tetap akan berkampanye diabetes itu gampang sembuh. Kita bisa melakukan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi buat yang diabetes, buat yang seolah-olah merasa ini adalah final, seolah-olah tidak bisa dan sebagainya, tidak. Kita punya kesempatan baik menyelesaikan diabetes. Gejalanya kita waspadai, faktor keturunan jangan menjadi beban. Dok, faktor apa lagi? Saya harus selalu mengingatkan ya. Faktor yang paling menentukan orang untuk mudah terjadi diabetes adalah tidak mau bergerak alias kurang olahraga. Kenapa demikian? Karena ototnya nggak minta gula. Kalau orang yang olahraga, saya hampir 1 jam jalan kaki pagi hari. Total saya dapatkan minimal 9.000 langkah. Hari yang lalu saya bisa 9.200 langkah. Hari ini, hari kemudiannya, 1 hari kemudian, saya di atas 11.000. Di atas 4.000 atau 5.000 langkah. Kalau kaki saya melangkah, berarti otot kaki lah, jangan bicara otot yang lain. Itu akan bekerja, akan kontraksi. Kontraksi itu minta gula. Jadi gula yang ada di darah, gula yang ada di pembuluh darah itu diambil, diantarkan oleh insulin. Maka orang yang bergerak, orang yang rajin olahraga, bukan rajin lagi sekarang kita bicaranya, rutin olahraga, maka jauh dari faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Meskipun, mohon maaf sekarang saya balikin lagi, meskipun saya punya keturunan diabetes, papi saya diabetes, oma saya diabetes. Faktor itu ada, tapi saya tidak ingin diabetes. Ketika diperiksa gula darah, ya alhamdulillah, puji Tuhan, aman. Tidak masuk kategori diabetes. Nah, ini yang harus kita apa namanya diskusikan bareng-bareng. Ketika berbicara literatur, ketika berbicara kekuatan apa yang kita dapat, ini sudah pernah disampaikan. Saya selalu pegang ini, pelayanan kesehatan tradisional merupakan payung hukum kita karena ini adalah kepastian hukum kita. Diabetes itu bisa disembuhkan dengan gelombang terapi. Kita tidak perlu ragu, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya yakin nanti pasti ada yang testimoni juga mengenai diabetes. Sudah banyak sekali testimoninya mengenai diabetes. Gelombang tera ini bisa membantu kita. Jadi kita nggak usah ragu dengan baik Itera Pro-nya, premiumnya, klasiknya, nggak usah memilih itu.
Yang ada manfaatkan. Karena itu akan memberikan arti buat diabetes seseorang. Panasnya akan mendapatkan. Setiap kita panas berarti metabolisme kita meningkat. Metabolisme kita meningkat itu akan minta gula. Jangan di dalam darah. Gulanya ini diperiksa nih darahnya. Berarti di dalam darah yang diperiksa ya. Kalau darah ya, kalau gulanya ada di dalam darah maka orang itu diabetes. Tapi kalau gulanya itu dipakai karena metabolismenya meningkat dengan pemanasan, diabetes hilang. Hippocrates bicara semua penyakit bisa sembuh karena pemanasan. Hal yang sama, 98,6 Fahrenheit, derajat Fahrenheit berarti 37 derajat Fahrenheit. Pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pernah meriksa nggak suhu tubuhnya berapa? Rajin nggak meriksa suhu tubuh? Tidak. Kapan kita diperiksa suhu tubuhnya? Kalau kita lagi demam. Boleh saya kasih tahu ya, suhu tubuh kita lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh normal. Kok bisa dok? Karena kita sukanya dengan dingin. Masuk ruangan AC langsung dinyalakan. Jadi kita dikondisikan dengan lebih rendah daripada suhu normal. Ketika suhu kita lebih rendah dari normal, dalam tanda kutip, diabetes sudah mengancam. Itulah perlunya ITERA, itulah perlunya blower, itulah perlunya pemanasan atau heat therapy. Ini heat therapy, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagaimana bisa mengatasi non-alcoholic fatty liver dan diabetes. Ternyata mekanismenya jelas. Ini literatur, jadi bukan tidak perlu didiskusikan lagi. Heat therapy mempengaruhi protein, heat shock protein didapatkannya, imun sistem meningkat, diabetes sembuh, non-alcoholic fatty liver sembuh. Literatur. Demikian juga di literatur berikutnya. Efek daripada heat therapy terhadap tekanan darah dan fungsi pembuluh darah ini sudah disampaikan juga. Berarti pembuluh darah diperbaiki. Dilawan, sekali lagi, dilawan diabetesnya. Karena kita menggunakan ITERA. Heat therapy pada, ini juga sama, kalau boleh, pada jaringan improve glukosa tolerance. Nah, memperbaiki toleransi glukosa. Berarti akan bisa membantu. Meskipun di sini berbicaranya juga kondisi lain yaitu polycystic ovary syndrome. Tapi glukosa intoleransinya atau glukosa toleransinya diperbaiki oleh kita. Ini hal yang sama. Passive heating dan kontrol gula darah pada pasien diabetes. Atau pada pasien yang juga tidak diabetes. Ternyata akan sangat mengontrol gula darah kita. Bagaimana dengan resonansi? Resonansi berarti pemikiran yang berbeda. Fungsi daripada gelombang. Pada neuroscience, radiasi memberikan satu efek pada apa? Pada saraf, pada struktur saraf, pada dinding selnya sendiri, pada ekspresi gen, kadar sitokin, kadar peradangan. Itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh gelombang tera yang kita manfaatkan dari tera. Sekali lagi gelombang tera sangat bermanfaat. Ini ketika berbicara mengenai sel kita. Ini adalah sel yang terpengaruhi. Saya tidak langsung ke sana. Human cell, manusia. Efek gelombang tera pada sel yang hidup. Hal yang sama, seluruh kita evaluasi. Seluruh bagian akan terpengaruhi. Baik dari permukaan kulit kita, seperti tadi juga divideokan. Gampang. Lakukan blow. Titiknya sudah diajarkan, sudah ada videonya. Di mana, dari mulai kepala, ketiak, dan seterusnya. Silakan manfaatkan gelombang terakhir. Dan juga dengan skin, ini saya juga yang sama. Teman-teman sekalian. Pada pasien dengan akut ischemic stroke. Kenapa saya menyebutkan di sini akut ischemic stroke? Karena gangguan pembuluh darah, karena aterosklerosis. Stroke bagian daripada komplikasi diabetes. Ketika ini bisa diatasi, berarti kita berharap dan yakin banget diabetesnya juga sembuh. Ini hal yang sama, acute ischemic stroke. Ya. Infrared, teraradiasi, treatment acute periodic pada ischemic stroke lagi. Satu literatur yang berbeda, tapi menyokong pembicaraan kita sekarang. Mudah digunakan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya tidak perlu lagi seperti yang tadi. Kita bisa diskusikan apapun yang kita punya. Termasuk ITERA Bio. Silakan, kita bisa mengkombinasikan, kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Saya kira itu
Bapak Ibu teman-teman sekalian, mudah-mudahan diskusi kita akan lebih menarik karena kita membicarakan hal yang sangat penting sekali, yaitu mengenai diabetes. Di hari istimewa atau di perjalanan hari istimewa Hari Diabetes Nasional. Bu Suci, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Suci. Ayo kita diskusikan bareng-bareng. Apa saja yang harus kita pahami mengenai diabetes. Silakan Bu Suci, terima kasih. Terima kasih Dok Cio untuk pemaparan. Wah, ini tadi waktu dokter menjelaskan, saya banyak catat nih dok, karena banyak yang penting-penting yang Suci sendiri juga mau mau diskusikan pada malam hari ini ya, sebelum kita menerima beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, dok, tadi dokter sempat sampaikan di awal-awal slide ya, dokter bicara bahwa orang Jepang ini penderita diabetes yang paling kecil. Dan ini mungkin karena tadi setelah terakhir-terakhir pemaparan dokter di slide-slide berikutnya, karena dia juga banyak jalan ya dok. Mungkin ini salah satu faktor penyelamat juga karena mereka dengan jalan kaki banyak seperti yang tadi dokter sampaikan, eh, banyak olahraga, otomatis otot juga bekerja gitu ya. Nah, kemudian orang Amerika ya, di Amerika ini juga sebagai negara dengan penderita diabetes tertinggi. Suci rasa ini karena pola makan mereka ya dok, tuh suka makan junk food ya kan, kemudian minum soda-soda gitu ya, ini kan juga kandungan gulanya sangat tinggi. Nah, balik lagi ke pola makan dari orang Asia nih, terutama orang Indonesia. Nah, ini yang menarik didiskusikan. Sebetulnya kalau tadi dokter bilang eh, pola makan yang sehat adalah kalau kita lihat piring atau porsi dari makanan kita sehari-hari adalah em, satu kepal karbo ya, kemudian satu telapak tangan sayur-sayuran dan kemudian setengah dari telapak tangan ini protein gitu ya, boleh protein hewani ataupun nabati. Nah, cuman ternyata kan kebalik nih, kita kayaknya malah justru yang karbonya yang setelapak tangan dok, karena nggak nendang kan kita kalau makan sedikit gitu kan. Nah, apalagi makan nasi Padang kan pasti wah habis di pesennya yang dibungkus terus dimakan di situ karena nasinya lebih banyak yang dibungkus. Ya dok. Nah ini menyiasatinya tadi kaitannya dengan dokter bilang kandungan glycemic index yang tinggi gitu. Nah, sedangkan si nasi ini tinggi sekali nilai atau angka glycemic index-nya gitu, dan kemudian juga kandungan glukosanya juga banyak pada nasi putih ya dok ya. Nah, tadi dokter juga sampaikan untuk menyiasatinya mengganti dengan banyak konsumsi sayuran atau buah-buahan. Nah, pertanyaannya nih dok, kan di dalam buah-buahan juga ada kandungan fruktosa atau pemanis alami pada buah-buahan. Nah, ini apakah juga kandungan gulanya ini nggak menyebabkan tinggi juga nggak dok? Oke, siap. Kira-kira gimana dok tadi kalau dokter ini? Boleh. Boleh saya langsung jawab ya, Bu Iya Suci? dok, silakan. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini satu diskusi yang sangat menarik sekali. Dan hampir selalu pembicaranya adalah mengarah ke sana. Contoh, tadi sudah didiskusikan mengenai eh, bahwa di dalam buah misalkan, atau apapun materinya, itu ada gula. Bahkan kadang-kadang bukan gula. Jadi pemahamannya harus kita tarik betul-betul. Yang dimaksud dengan gula dalam diabetes, di dalam pemeriksaan adalah glukosa. Bukan fruktosa, bukan sakarosa, bukan karbohidrat lain.
Apalagi sudah mulai berbicara karbohidrat kompleks. Karbohidrat yang tidak mudah menjadi glukosa. Jadi contoh ketika apa ya boleh diambil mangga yang manis. Sekali lagi, mangga yang manis, buah leci yang manis, manis sekali. Kemudian sawo yang manis, manggis yang manis, ya. Kalau kita sama-sama paham di sana, meskipun manis, tapi tidak tercium oleh semut. Manis, tapi tidak tercium oleh semut. Pertanyaannya, yang dimaksud tercium, tercium apa? Tercium glukosanya. Sekali lagi, kalau glukosa, gula pasir kita ada di meja makan kita, semut itu cepat sekali datang. Karena tercium glukosanya. Artinya, materi yang betul-betul menjadi pusat perhatian semut adalah glukosa. Seseorang diabetes, atau seseorang yang gula darahnya tinggi, buang air kecil, ternyata tidak rapi buang air kecilnya, semut datang. Karena bisa mencium di dalam urin itu ada gula, ada glukosa. Buah mangga itu ada glukosanya. Sawo itu ada glukosanya. Yang manis itu ada glukosanya. Tapi bukan glukosa saja. Itulah yang dikatakan sebagai karbohidrat kompleks. Ketika kita makan buah manis, manis buahnya manis, itu tidak serta-merta naik gula darahnya. Karena yang kita konsumsi bukan gula, tapi gula yang kompleks, tapi karbohidrat yang kompleks, yang indeks glikeminya tidak seperti nasi putih, tepung putih, kue-kue. Jangan bicara manis dulu. Tepung rasanya apa? Tidak manis. Tapi tepung ketika masuk dalam badan kita akan mudah sekali di metabolisme untuk menghasilkan gula. Maka indeks glikeminya tinggi. Akan segera meningkatkan kadar gula di dalam darah. Nah, bagaimana dengan yang tadi kita diskusikan dengan olahraga, jalan. Jalannya cepat banget orang Jepang. Itu dari segi fisik kita sudah terbantu. Dari segi makanan, ternyata yang dibicarakan bukan tepung putihnya, bukan karbohidratnya. Anggap saja kita tidak, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf banget. Kita tidak bisa menghindar dengan mie. Kita suka dengan mie. Entah itu bakminya, entah mie instan, dan lain sebagainya. Itu isinya karbohidrat, setuju ya? Apakah orang Jepang tidak suka dengan karbohidrat dan mie? Suka. Mie, berbagai jenis mie. Sekali lagi karbohidrat. Dan itu adalah karbohidrat dengan indeks glikemi tinggi. Tapi, nah sekarang persoalannya, tapi sisi yang lainnya, sekali lagi sisi yang lainnya, dia tidak menambah beban ke badan kita dengan mengkonsumsi lemak, dengan mengkonsumsi kolesterol. Sehingga pembuluh darahnya rapi. Dan gula yang masuk pun akan dipakai. Kenapa dipakai? Karena peredaran darahnya tidak terganggu, karena tidak ada komplikasi apa-apa. Udah jalannya cepat, olahraganya rajin, mohon maaf ya, tidak pakai kendaraan pribadi, lebih banyak menggunakan transportasi umum, berlari-lari untuk mengejar jadwalnya, hampir semua di sana, dan silent. Tidak teriak-teriak, tidak ribut, tidak ini. Berjalan. Maka sehatlah Jepang. Apalagi tindakan orang Jepang. Boleh dicatat. Mandi, dia bisa berlama-lama. Tapi dengan air panas. Tolong pikirkan baik-baik. Mandinya dengan air panas dan berlama-lama. Bukan setengah jam. Bukan kita mandi selesai. Take shower. Bukan.
Dia sengaja berlama-lama badannya. Untuk apa? Untuk dipanaskan badannya. Jadi tingkah lakunya memang sehat ke sana. Olahraganya rajin, makanannya seimbang. Oh, kan orang Jepang makan sushi. Terus makan sushi memang setiap hari. Seperti kita. Makan ikan setiap hari. No, makan sushi itu benar-benar makan yang istimewa sekali. Seolah-olah dalam tanda petik mungkin bisa disakralkan. Artinya adalah itu adalah pesta yang istimewa. Bukan makanan setiap hari. Bukan junk food yang kita bayangkan. Beda. Dan sehat. Artinya sehat, dia dapat proteinnya seperti yang tadi disampaikan sama Bu Suci. Dia protein hewan. Tapi protein nabatinya banyak. Atau ada, atau seimbang. Kita, mohon maaf ya, kita sudah ada. Judulnya bagus banget. Pedoman gizi seimbang. Pertanyaannya, kita seimbang nggak antara nabati dengan hewan? Ini yang harus kita renungkan. Jadi sekali lagi, betul apa yang apa namanya digambarkan tadi. Korelasinya jelas. Kalau makanannya itu adalah berbasis hewani dengan buah, sayur, ubi, dan seterusnya lebih banyak, atau merubah sekarang seperti itu, maka diabetes akan selesai. Statistik jelas loh, diabetes di Jepang kecil sekali. Kenapa kita nggak meniru? Air minum orang Jepang sehat. Dia cari air berkualitas. Dia gunakan alat untuk apa? Untuk memberikan suatu kualitas kepada air. Tidak seperti kita. Kita mau bicara dari mananya sekarang? Ketika di blow airnya, maka akan berbeda kualitas air di sana. Ketika kita menggunakan oksitrapnya, kita akan berbeda lagi mendapatkan kualitas air. Ada oksigenasi, ada oksigen yang ditambahkan yang berlebih. Sehingga oksigen yang diterima oleh tubuh ketika mengkonsumsi airnya akan berbeda. Demikian juga dengan apa yang dilakukan lagi. Bergeraknya, rutin olahraganya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lifestyle-nya sehat Jepang. Ayo kita samakan satu itu. Tidak bersandar ke satu faktor. Katakanlah sekarang karena kita sudah jadi keluarga Pride Indonesia, punya alat ITERA, selesai. Tidak, olahraga tetap harus rutin. Makanan harus dijaga, harus seimbang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ini ada kekurangan, sisi makanan aja. Oh, berarti kita perlu suplemen. Ini nggak usah dihitung lagi, karena betul-betul kita memerlukan suplemen. Kita perlu serat, kita perlu antioksidan, kita perlu untuk melawan diabetes. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan dulu Bu Suci, supaya teman-teman juga bisa bertanya, bisa lebih banyak lagi yang kita diskusi. Terima kasih. Iya, makasih dokter. Dok, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu peserta sekalian yang awam mengenai penyakit diabetes, kenapa kok bisa muncul gitu? Karena tadi saya melihat bahwa triggernya ini atau penyebabnya ini bisa dari berbagai macam. Yang pasti satu tadi mungkin disebutkan juga ada faktor keturunan atau faktor resiko genetik. Kemudian yang kedua dari pola makan, tadi makan makanan yang manis dan sebagainya dari faktor makanan. Kemudian yang ketiga kurang olahraga. Nah, jadi ini koreksi Suci ya dok kalau salah. Mungkin Suci akan menerjemahkan bahwa munculnya dari si diabetes ini adalah apabila seseorang yang mengkonsumsi makanan karbohidrat berlebih, tidak berolahraga, sehingga karbohidrat ini kan seharusnya dirubah menjadi energi dalam tubuh kita. Apabila tidak olahraga, energi ini tidak digunakan. Nah, tidak digunakan, akhirnya tersimpan sebagai lemak, gitu ya. Nah, tadi dokter juga menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah kolesterol atau lemak gitu ya. Nah, jadi
selain dari organ tubuh kita, terutama pankreas, ini menghasilkan insulin. Nah, fungsi insulin ini adalah menangkap gula-gula yang berlebih yang terdapat pada pembuluh darah kita. Nah, apabila insulin yang dihasilkan ini lebih sedikit daripada gula yang harus ditangkap, gitu, akhirnya ini kan gulanya jadi lebih banyak gitu ya, Dok. Nah, Betul. akibatnya si gula-gula ini jadi lemak dan juga Mhm. jadi mengendap dalam tubuh gitu ya, sehingga terjadi tadi sumbatan-sumbatan dalam pembuluh darah Pembuluh gitu darah. ya. Em, nah, tadi terus dokter juga sampaikan bahwa solusinya adalah kita olahraga gitu untuk membantu si otot ini makanin gula tadi ya, karena tadi dokter bilang Yes. apa, olahraga itu membuat otot ini bukan memuai, istilahnya apa, jadi Berkontraksi, meregang gitu bekerja. ya, Ototnya. kontraksi, iya, kontraksi, dan dia memerlukan asupan Meminta makanan. gula. Makanan itu adalah gula gitu. Nah, selain itu apalagi, Dok? Jadi tadi selain olahraga, nah, jadi tapi kurang lebih begitu ya, Dok. Betul. Betul nggak, Dok? Atau apa yang Dok Lifestyle. Jadi pada tambahkan? dasarnya adalah yang diperbaiki adalah lifestyle-nya. Jadi kita Hmm, harus hidup sehat itu benar-benar kualitas yang sehat. Olahraga itu bukan anjuran. Tolong perhatikan, olahraga itu bukan harus mengikuti anjuran, bukan. Olahraga itu adalah seperti kita makan. Kita lapar, saya harus olahraga. Itu bukan disuruh. Ini yang jadi lifestyle, inilah yang harus kita rubah. Demikian juga dengan makanan. Bukan berarti kita tidak boleh makan rendang, tidak boleh makan enak, bukan. Tapi ada yang harus kita pikirkan konsekuensinya. Ketika setiap hari, bukan jangankan setiap hari, setiap kita makan ketemu dengan lemak, ketemu dengan kolesterol, apa yang terjadi dengan badan kita? Gak bisa sama sekali. Pasti akan ujung-ujungnya adalah diabetes. Ujung-ujungnya adalah stroke, ujung-ujungnya adalah komplikasi dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Bunda Suci. Terima kasih. iya, makasih, Dok. Nah, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta ya pada malam ini. Jadi tadi ya Bapak Ibu ya, kita sudah bahas mengenai seputar penyebab dan juga faktor-faktor resiko saja, dan juga kira-kira bagaimana solusinya ya, terutama dengan penggunaan alat olahraga. Tadi dokter juga sudah sampaikan bahwa olahraga merupakan salah satu kebutuhan ya, jadi bukan karena disuruh atau bukan karena rutinitas, tapi memang kebutuhan yang memang wajib harus kita lakukan sebetulnya. Nah, cuman tadi dokter sampaikan bahwa kebiasaan kini mager ya, Bapak Ibu ya, malas bergerak. Nah, ini harus kita perbaiki. Betul. Ini kita masuk ke sebenarnya mulai dari em, Pak Leo ya. Nah, Pak Leo ini selalu rajin nih, Dok ya. Sekali. Betul, betul, Eh, betul. ini selalu hadir ya, tapi ini Pak Leo kayaknya memberikan satu input ya. Jadi khusus diabetes di Blo ada beberapa treatment khusus ya. Betul. Kalau Pak Leo ini 3 detik setiap titik di telapak kaki Wow. dan juga lipatan-lipatan lain, kemudian bisa pindah ke bagian yang lain. Kemudian diulang, karena kalau terlalu lama expose atau di blow di satu titik, ini justru nanti bisa mengakibatkan kulit melepuh, karena pengalaman beliau memang ada juga yang menyebabkan kulit bisa atau tidak kuat menahan panas yang berlebihan ya pada penderita diabetes. Jadi speednya cukup satu saja, gerakannya lebih cepat ya, memutar dengan lebih cepat. Oke, thank you Pak Leo. Iya ya Dok, jadi memang kulit dari penderita diabetes ini kenapa dia lebih sensitif dibanding dengan Boleh. kita Siap. yang normal ya Dok?
Saya jawab ya. Nah, inilah yang saya Iya. katakan tadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadi saya sudah memberikan ilustrasi bahwa yang dihancurkan oleh diabetes dengan kadar gula darah yang tinggi ini adalah pembuluh darah. Endotelnya rusak, pembuluh darah ini akan ke semua, termasuk ke kulit kita. Kulit kita tidak akan sehat tanpa pembuluh darah yang sehat. Dan di kulit ini berarti pembuluh darahnya juga paling ujung sekali, paling tipis satu satu apa namanya satu lapis endotel saja yang disebut sebagai kapiler. Bisa dibayangkan sekarang kalau pembuluh darah itu rusak dan rusaknya ada di ujung-ujung berarti di kulit kita, maka kulit kita tidak sehat. Yang satu pertama yang kita rasakan adalah rasa aja, sensasi untuk merasakan aja ini terasa nih. Ada rasa sedang diraba. Pada orang diabetes tidak terasa. Berarti sudah mati. Kulitnya di sini sudah tengah rasa apa-apa sama sekali. Demikian juga dengan permukaan kulit yang lain. Berarti memang tidak sehat. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kita blow. Kita blow di satu titik, apalagi Pak Leo. Terima kasih Pak Leo. Apa namanya? Berlama-lama di sana. Maka apa yang terjadi? Yang diabetes itu tidak merasakan panasnya. Mohon maaf ya. Tidak terasa panasnya sama sekali nih. Seolah-olah tidak panas. Jadi otomatis diam saja di satu titik. Atau apa-apa, nggak terasa apa-apa. Apa yang terjadi? Melepuh. Jadi yang di satu sisi adalah memang tidak sehat. Di satu sisi yang lain bisa dikatakan sebagai over terapi di satu titik itu. Sehingga terjadi melepuh. Benar-benar overheating yang terjadi. Panasnya berlebihan di sana. Sudah tidak sehat, dipanaskan berlebihan, pasti rusak yang terjadi atau melepuh. Nah, inilah yang harus kita siasati. Sarafnya terganggu, pembuluh darahnya terganggu, sarafnya terganggu, pasti kulitnya. Kulit adalah organ kita ya. Matanya, paru-parunya, ginjalnya, semua rusak karena berhubungan dengan pembuluh darah. Demikian Bu Suci. Terima kasih. Melepuh. Iya, jadi karena memang bagi penderita diabetes itu biasanya dia kayak gas ya dok ya, atau baal karena gangguan di neuropati tadi ya, saraf Neuropati ya. tadi. Jadi eh, kadang nggak terasa gitu, bukan karena dia nggak merasakan sensasi panasnya, tapi memang karena dia baal sebetulnya ya kebas. Jadi Betul. dilanjutin aja sama terapis. Nah ini mungkin bapak yang melakukan terapi itu kayaknya juga harus diingatkan terlebih dahulu ya SOP sebelum kita melakukan terapi. Ada eh, orang yang akan kita terapi harus dilakukan beberapa pertanyaan ya, sama dengan latar belakang kesehatan. Ini kemudian ada pertanyaan dari di bawah Pak Leo ini dari Ibu Nuraini di Bogor. Dokter, saya sebelum terapi dengan ITERA gulanya itu di atas 300. Alhamdulillah rutin terapi sekarang di angka normal di bawah 100. Alhamdulillah. Wow. Tapi masih konsumsi obat gula. Nah, bagaimana dok, ini perlu diteruskan apa enggak minum obatnya? Karena bapaknya Bu Nur juga nggak mau lepas dari obat nih. Boleh saya langsung jawab ya. Ya dok. Kenapa? Jadi ini persoalannya harus disampaikan seperti ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, di pengobatan saya bicara sekarang di medisnya dulu ya. Di pengobatan diabetes sebetulnya sekali lagi sebetulnya yang nomor satu atau diutamakan adalah pendekatan yang bukan obat. Tolong pikirkan baik-baik ya. Jadi nomor satu yang diutamakan untuk menyelesaikan diabetes ini medis bicara, konsensus yang berbicara. Pendekatannya adalah non farmakologi, berarti non obat. Apa sih untuk penyelesaian diabetes itu? Yang tadi diceritakan oleh Ibu Suci, yang disimpulkan Ibu Suci. Jadi olahraga itu adalah non farmakologi, obat untuk menyelesaikan diabetes.
merubah pola makan kita adalah non-farmakologi, obat untuk menyelesaikan diabetes. Sekarang kita tambahkan dengan Itera. Itera bukan obat kan? 3 langkah nih. Atau sebelum ini, katakanlah suplemen, karena kita punya superfood. Ketika kita konsumsi superfood, bukan obat. 3 langkah kita sudah melakukan. Pendekatan non-farmakologi. Pendekatan bukan dengan obat. Yang terakhir, yang keempat, kita punya alat. Bukan kapsul kan? Bukan tablet kan? Bukan suntikan juga, bukan suntikan insulin kan? Kalau cerita dari sini, dari Bu Nur Aini, dari 300 jadi 100. Pakai apa? Teman-teman sekarang bisa jawab. Bu Nur Aini yakin banget. Ternyata alat itu bermanfaat sekali. 4 yang didiskusikan sekarang. Ini adalah non-obat. Kalau sudah kita lakukan dengan 4 ini dan turun, yang terakhir obatnya itu nggak usah dibicarakan lagi. Boleh saya anjurkan ke Ibu Nuraini, ke Bapak, katakanlah ke suaminya, tinggal dikurangi satu persatu obatnya. Tadinya setiap hari, atau tergantung saya tidak tahu obatnya apa itu metformin, atau glimepiride, dan seterusnya. Atau kombinasi gliklasid misalkan. Turunkan saja dosisnya. Setelah itu lepas. Saya hanya ingin menunjukkan diabetes itu gampang sembuh. Artinya, tidak sampai ke obat dulu, tidak sampai ke suntikan insulin. Kita bisa menyelesaikan dengan lifestyle kita yang diperbaiki. Dengan Itera, artinya adalah dengan terapi. Ketika, apalagi di pemanfaatan terapinya kombinasi. Mohon maaf ya, saya punya blowernya, silakan. Oh, saya punyanya cuma klasik, nggak ada masalah. Kemudian ada BioLite-nya, manfaatkan, maka dapat semuanya. Demikian juga dengan konsumsi air. Jadi usaha kita, rangkaian usaha kita, itu lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3. Artinya keseriusan kita untuk menyelesaikan diabetes itu jauh lebih tinggi, tidak menggantungkan ke satu, yaitu obat. Kalau kita berbicara ke sana, maka yakin banget akan banyak keberhasilan yang didapat. Demikian buat Ibu Nur Aini. Karena Bapak tidak mau lepas dari minum obat. Oke, kalau tidak mau lepas, kurangi. Saya yakin suatu saat akan lepas. Demikian, Bu. Terima kasih. Iya, makasih dok. Em, Bu Nur Aini mudah-mudahan menjawab ya gitu. Jadi memang yang Ibu lakukan di dokter Setia juga sudah sampaikan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan terapi ini merupakan salah satu upaya untuk menuju kesembuhan ya dari Bapak. Jadi apabila memang sudah terlihat ada perubahan yang ini bukan cukup bahkan sangat ya dok ya signifikan ya dari Ya, 300 betul. ke 100 dengan terapi terakhir secara kontinu ya ini diharapkan juga bisa mengurangi ketergantungan Bapak terhadap obat-obatan kimia. Mudah-mudahan menjawab ya Bu, sehat selalu buat Bapak. Dok, tapi gini dok, tadi kan kita bicara mengenai makanan, mengenai olahraga. Ini Suci baru ingat ada satu pengalaman yang mau saya share yang menarik bahwa ada salah satu anak dari teman saya ini karena eh, kondisi, mohon maaf, perpisahan kedua orang tuanya, akibatnya sang anak ini mengalami stres yang cukup tinggi. Bahkan kedua orang tuanya pun dan juga keluarganya tidak ada riwayat diabetes, dok. Tapi anak ini sekarang usianya 26 tahun ya. Itu karena tingkat stres yang tinggi mungkin ya. Jadi papar diabetes, kemudian bahkan sekarang sampai suntik insulin visinya. Dan sempat pada waktu perjalanan menuju ke luar kota, si anak ini dengan teman-temannya karena menggunakan kendaraan bermotor roda 2 sama teman-teman kuliahnya lah ceritanya. Jadi sesampainya di Bandung dari Jakarta itu pandangan matanya hilang dok, maksudnya menjadi gelap gitu ya.
Jadi mulai sampai sebegitunya gitu. Jadi em, apakah si diabetes ini dari pengaruh stres juga cukup tinggi ya dok ya, penyebab atau risiko terpapar untuk diabetes ini dok? Ya, boleh saya jawab ya, Bu Suci ya. Iya, iya, dok. Iya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita mengurut lagi, tadi kita langsung berbicaranya adalah ke insulinnya, ke pankreasnya. Pankreas itu adalah satu organ yang mempunyai dua fungsi. Yang satu mengsekresi enzim. Ini bukan bicara hormon, tapi enzim. Enzimnya untuk menghancurkan lemak, berarti lipasenya, proteasenya untuk proteinnya, amilasenya untuk karbohidratnya, disediakan oleh pankreas. Akan bekerja enzim itu ketika makanan masuk, akan terangsang ketika makanan masuk, dan kemudian dipompakan. Tapi salurannya, kalau tadi saluran dari insulin ke pembuluh darah, kalau enzim salurannya adalah ke usus 12 jari. Ada salurannya, ada pipanya. Artinya, pankreas itu punya fungsi menghasilkan enzim. Yang kedua yang tadi kita bicarakan adalah menghasilkan hormon. Kalau hormon, sekali lagi, berarti ada sistem hormon, ada keterlibatan sistem hormon. Pusatnya dari kepala kita. Yang akan mengatur hormonal kita dari mulai hipotalamus. Dari hipotalamus ke hipofise atau kelenjar pituitary, karena depan belakang, kemudian seluruh hormonal tubuh kita, tiroid kita, itu dipengaruhi. Sampai ke apa sekarang? Kalau seorang wanita, apalagi dengan kehamilan dan sebagainya, berarti ada kelenjar air susu. Itu berpengaruh dengan hormon. Nanti kelenjar anak ginjal di ginjalnya, itu berpengaruh dengan hormon. Testis, ovarium pada wanita, itu berpengaruh dengan hormon. Artinya apa? Utuh, termasuk pankreas, akan dipengaruhi oleh kepalanya. Kalau stres, kalau secara psikis mengalami satu gangguan, pasti hormonalnya juga terganggu. Kalau hormonal terganggu, berarti salah satunya pankreas juga akan terganggu. Jadi inilah yang konteksnya pembicaraan kita. Bagus, diskusi kita mengarahkan ke sana. Untungnya kalimat saya adalah lifestyle. Lifestyle itu berarti bukan cuma fisik. Psikisnya, mental, spiritual, itu juga sama di dalam. Definisi sehat oleh WHO dinyatakan fisik sehat. Tuh. Kemudian bukan fisik saja, tapi psikisnya juga harus sehat. Dan selain psikis di sini melibatkan spiritual, mental, tapi juga sosial. Kalau boleh dikatakan duit, ini bicara duit nih, bicaranya finansial. Ini harus sehat. Nah, faktor itulah yang akan mempengaruhi si anak. Apalagi broken home. Satu. Yang kedua yang harus bisa jadi catatan cerita tadi adalah tiba-tiba matanya langsung tidak bisa lihat. Oke, balik lagi. Rawannya pembuluh darah. Bisa tiba-tiba betul-betul fungsi penglihatannya turun. Drastis. Yang saya ingin ceritakan ini adalah 22. Untungnya tadi ada satu slide. Jangankan 22, 15 tahun saja sudah ada yang mengalami diabetes. Bukan diabetes tipe 1, tapi tipe 2. Saya ingin nambahkan, karena ceritanya adalah mengenai penglihatan, seorang pendeta di Semarang, ya, ketika khotbah di depan, dia masih bisa cerita panjang lebar semua yang ingin disampaikan untuk isi khotbahnya bisa tersampaikan. Tapi setelah itu, setelah khotbah selesai, dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali nunggu istrinya datang ke mimbar untuk membawa Pak Pendeta itu turun. Karena matanya sudah tidak lihat. Jadi sedemikian semangatnya ketika menyampaikan isi khotbahnya, tapi setelah itu hilang. Dan itu berulang. Sekali lagi itu berulang setiap dia masuk ke mimbar, bicara, menyampaikan,
ibadah, dan seterusnya. Itu kemudian hilang penglihatannya. Artinya apa? Sedemikian rupa hebatnya dan dalam tanda petik ya, jahat sekali yang namanya diabetes. Mungkin dalam keadaan tenang ketika dibuka matanya bisa, tapi kan stres lagi, dia langsung ada gangguan penglihatan. Makanya judulnya atau gejalanya akan selalu tercantum. Gangguan penglihatan, mata kabur, naik gula darahnya kabur penglihatannya, turun gula darahnya, nggak bisa lihat, lemes, pingsan. Berarti nggak bisa lihat juga. Kalau pingsan kan tidak bisa lihat juga sama. Tidak sadar berarti tidak lihat juga. Tapi konteksnya sekali lagi harus kita pikirkan dari cerita tadi. Anak kecil, anak, mohon maaf bukan anak kecil ya, tapi anak. Penderitaannya, psikisnya yang terganggu sama. Lifestyle akan mewakili semuanya. Berarti kehidupan spiritualnya, kehidupan pola pikirnya, manajemen stresnya itu harus. Kalau tidak, maka risiko itu dapat. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, meskipun tidak punya faktor keturunan, seseorang akan ditunggu diabetes. Kalau dia malas olahraga, makanannya luar biasa. Sekali lagi, gulanya juga sama. Nah sekarang tadi untungnya tadi berbicaranya adalah karbohidrat dimakan tapi tidak dipakai. Maka jadi tabungan lemak. Bapak Ibu, kalau tabungan lemaknya di permukaan kulit, sekali lagi di permukaan kulit, berarti di bawah kulit, subkutis, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tabungannya sudah di visceral, ini lemak visceral perbicaraannya. Berarti lemak yang ada di organ kita, di usus kita, di ginjal kita, di jantung kita. Dan yang lebih parah tadi udah disinggung sama Bu Suci, di pembuluh darah kita dalam bentuk flak. Tabungan itu nggak boleh ada. Dan sekali lagi itu tidak bisa dikikis dengan mudah kecuali dengan memanfaatkan alat. Dengan pemanasannya, dengan gelombang teranya, dengan rangkaian alat yang disediakan oleh Life International, Life Indonesia. Demikian Bu Suci, terima kasih. Saya jadi speechless loh ini, Dok. Begitu kita masuk ke pembahasan tentang stres ya, Dok. Wah, dia ini kayak agak-agak makin eh, berat nih ya, karena sekarang kita gimana bisa terhindar dari stres ya, Dok, kecuali kita manage stres ini dengan baik ya, karena di zaman sekarang ini kita Olivia Boleh, ini boleh saya kasih tipsnya ya. Bu iya Susi saya ini potong langsung ya. penting banget, Boleh saya Dok. kasih tipsnya ya. Pasti Oke, saya penuh kasih tips tipsnya sekarang. supaya menghindari stres. Nah, Saya umur 61 sekarang. Kegiatan saya tinggi. Mohon maaf kalau boleh diceritakan, kegiatan saya juga di posisi yang sangat sensitif sekali. Artinya dengan stres yang sangat tinggi sekali. Karena saya kepala departemen, saya head of. Eh, saya akan bisa menghilangkan stres itu karena saya melakukan olahraga. Tolong pikirkan baik-baik. Jadi saya, mohon maaf kalau boleh cerita, saya pagi katakanlah selesai dengan ibadah kita, di jam pagi sebelum saya mandi atau di jam pagi sebelum saya berangkat kerja, itu saya dalam tanda petik memaksakan diri untuk olahraga. Apapun. Kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Kalau bisa lari-lari kecil, lari-lari kecil. Kalau bisa main skipping, main skipping. Ini pun dalam tanda petik masih kurang buat saya. Saya masih merasakan kurang olahraga saya. Karena harusnya ada beban. Otot saya harus diberi beban. Ketika kita melakukan itu, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Kita lupa dengan. Artinya, jangan sekali-kali berbicara saya tidak punya waktu untuk olahraga. Itu yang salah. Kalau kita bisa memanage waktu kita, tidur kita, istirahat kita, kapan kita melakukan, atau pulang kerja. Saya pulang kerja dari kantor Sanbe Farma di Bandung, kalau ada orang Bandung paham. Saya jalan kaki dari Unisba, karena kantor Sanbe dari berhadapan dengan Unisba, Taman Sari, sampai ke Dago. Itu berapa langkah, Bu?
Bisa dibayangkan. Alhamdulillah saya bisa merasakan itu. Dan seolah-olah, oh deket banget ya. Jadi saya tidak merasakan beban sama sekali. Saya nikmati matahari, saya nikmati apa namanya, hiruk-pikuknya perjalanan, nyebrang di jalan. Itu saya nikmati perjalanan singkat jalan kaki itu, hilang stres. Setelah itu diguyur dengan air. Artinya take a bath. Berarti kita mandi dan sebagainya, bersih-bersih. Kita siap dengan bagus. Nggak ada beban. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah tadi disinggung sama, saya selalu memperhatikan yang menggunakan Oppo sekian. Ada, dia tidak pakai nama tapi menggunakan Oppo A92. Tidak ada namanya. Dari mulai awal aktif sekali, minta materinya, terus kemudian sudah dijawab sama sama Prive, rekaman ada dan lain sebagainya. Fasilitas disinggung. Di Jepang ada lagi yang chatting di Jepang fasilitasnya bagus. Bukan. Itu semuanya adalah kita. Boleh saya sampaikan sekali lagi sekarang, ingin menambahkan mengenai bagaimana kita menghilangkan stres kita, kemudian bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Ketika kita mengandalkan kendaraan, ketika kita mengandalkan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, maka kita tidak ada olahraga. Tolong catat itu. Tapi ketika kita berusaha menghilangkan yang pribadi, sifatnya pribadi, tapi pakai transportasi umum, minimal kita ada jalan kaki, walaupun cuma beberapa langkah. Tolong pikirkan baik-baik. Saya lebih memilih transportasi umum. Entah itu keretanya, entah itu sekarang Bandung, Jakarta dengan Wusnya, dengan kereta api cepatnya, itu bisa dilakukan. Tapi ada jalan kaki, Pak. Turun dari kendaraan, karena memang harus dari stasiun, tapi dari stasiun ke stasiun kita akan jalan kaki. Nanti di Jakarta sama juga. Dari stasiun Halim kita harus ke LRT. Jauh, Pak. Tolong pikirkan. Ada langkah di sana nanti. Oke, sekarang nggak usah pakai LRT lah. Kita turun ke bagian ke taksi nih. Ada bagian penjemputan. Sama kita melakukan kaki. Apalagi nanti turun dengan kereta lagi, pakai kereta lagi, kereta komuter di Jakarta. Semuanya praktis, semuanya ada. Atau pakai Transjakarta karena connecting semua. Ketika itu dilakukan dan orang Jepang melakukan itu, persoalannya adalah kita tidak memanfaatkan fasilitas umum itu. Transportasi umum kita seolah gelap semua. Mungkin ada yang belum pernah merasakan LRT, belum tahu itu kemana, jarak kemana arahnya, dan pakai apa, dan sebagainya. Itu kesalahan kita. Jadi sekali lagi, Bu Suci, jangan pernah berpikir tidak bisa olahraga. Karena apa? Karena salah satu untuk memanage stres itu adalah ketika kita, apalagi, mohon maaf, saya pemain badminton. Kalau saya main badminton, saya turun lagi di lapangan badminton, ini sekarang atau sebelum-sebelumnya lah, sebelum umur 60 tahun, telepon itu berdering. Mainnya jangan lama-lama. Mainnya satu game saja. Udah diingatkan. Kenapa? Karena ketika kita game, olahraga nih, itu lupa. Sekali lagi lupa Oh, dengan dok, stres. Kalau kita lupa dengan stres, berarti kita lagi terapi dengan kita. Asalkan kontrolnya ada. Apalagi game. Game itu berarti kan kita bertanding dengan orang lain. Jangan pengen menang. Karena kita bukan untuk jadi prestasi. Tapi kita ingin keringat kita keluar. Kita ingin stres kita turun. Maka lakukan olahraga permainan. Saya ingin mengawali itu, ingin mengulang lagi karena saya harus mengawali itu dengan bebannya, dengan badmintonnya, dengan futsalnya. Untuk menghilangkan itu, untuk tip menghilangkan ketika lari, ketika, mohon maaf ya, nafas kita tersengal-sengal, nggak inget itu ada masalah. Mudah-mudahan Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman teman bisa eh, apa namanya mencoba untuk itu. Terima kasih, Bu Suci. Saya kembalikan. ini perlu perlu ditiru ini dok, karena betul juga pada waktu kita menjalani sesuatu dengan happy ya, otomatis nggak stres ya, otomatis kita happy, enjoy, terus akhirnya lupa waktu malahan kalau tadi kita bicara olahraga ya dok ya, dan impactnya justru akan sangat bagus untuk kesehatan. Thank you dok, tipsnya dok. Nah,
Ini selanjut kita ke kolom chat nih dok. Udah ada juga Siap. pertanyaan dari Bu Naning. Nah, Bu Naning ini ada pertanyaan apa beda diabetes kering dan diabetes basah? Nah, ini pertanyaannya. Mungkin juga bisa dielaborasi mengenai diabetes yang tipe 1, tipe 2 itu dok, bedanya apa dan kapan Baik. diabetes itu dikatakan tipe 1 dan juga tipe 2. Sekaligus menjawab dari Siap, pertanyaan Bu Nening ya dok. Silakan dok. siap, siap. Eh, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Bu Nani, itu awam. Jadi pernyataan ada diabetes basah dan diabetes kering itu dalam bahasa yang awam. Tidak ada di medis itu diabetes kering, diabetes basah. Klasifikasi, tidak ada. Yang ada adalah tipe 1, tipe 2, tipe karena kehamilan. Jadi ketika hamil, maka dia diabetes. Maka itu adalah diabetes karena kehamilan. Berbeda. Tapi yang utama adalah tipe 1 dan tipe 2. Jadi ini tidak dihitung statistik, tapi kalau tipe 1, tipe 2 dihitung statistik. Tipe 2 itu lebih daripada 90%. Tipe 2. Tipe 1, tipe 2 itu adalah, atau saya ke tipe 2 dulu. Tipe 2 itu adalah diabetes yang tergantung, sekali lagi, eh, mohon maaf, diabetes itu adalah, diabetes tipe 2 itu adalah tidak tergantung kepada insulin. Jadi non-insulin dependent diabetes. Tapi kalau diabetes tipe 1 itu benar-benar sangat tergantung kepada insulin. Karena dalam tanda kutip seolah-olah pankreasnya sudah mati. Pankreasnya kecil sekali menghasilkan insulin. Jadi mau tidak mau disuntik insulin. Eh, disebutnya sebagai diabetes tipe 1 juvenile diabetes. Artinya muncul dari anak-anak. Pertanyaannya sekarang anak itu dilahirkan oleh siapa? Jadi korelasinya pasti besar sekali dengan faktor keturunan tipe 1. Bapak ibunya diabetes, anaknya lahir, maka resiko untuk diabetes kencang sekali. Ketika lahir dan diperiksa ternyata diabetes, maka dia disebut sebagai diabetes tipe 1. Atau umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun muncul, itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 adalah diabetes yang tidak tergantung kepada insulin sesungguhnya. Makanya ini katakan, apalagi jumlahnya besar, lebih dari 90%. Diabetes tipe 1, tipe 2 tidak tergantung kepada insulin. Jadi sebetulnya insulinnya masih ada. Bahkan kualitas insulinnya juga mungkin masih baik. Tapi karena orangnya itu males. Sekali lagi, karena orangnya itu males. Karena makanannya luar biasa. Maka umur 15 tahun saja sudah terkena diabetes tipe 2. Tidak tergantung kepada insulin. Tidak perlu suntikan insulin. Itu tipe 1, tipe 2. Yang tadi, gestasional atau diabetes karena kehamilan, itu memang betul-betul karena kehamilan. Setelah kehamilan, mudah-mudahan, sekali lagi, setelah kehamilan, mudah-mudahan diabetesnya hilang. Tapi, balik lagi ke konteks yang tadi, ada stres, ada lain sebagainya. Buat ibu yang hamil, buat ibu, jangan jadikan beban kehamilan. Jangan jadikan beban perjalanan yang normal seorang wanita. Karena ketika ini jadi beban, maka diabetes juga akan muncul. Seperti yang tadi. Karena beban mental, karena psikisnya. Jadi dia takut dengan kehamilan, dia takut melahirkan, dia takut merawat bayinya, dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini. Maka rontok semua. Itu diabetes. Yang lainnya diabetes karena ada faktor penyebab tertentu. Karena dia ada penyakit A, penyakit B, hormonal, penyakit hormonal, pasti dia diabetes juga. Tapi itu lain. Ada penyebab yang pasti. Golongan lain. Tipe 1, tipe 2 yang utama. Nah, sekarang kenapa sampai muncul diabetes basah, diabetes kering? Umumnya melihat fisik. Yang dilihat bukan fisik badan secara keseluruhan, tapi kaki yang sudah busuk. Diabetes tipe lagi diabetes basah biasanya memang lukanya basah terus-terusan. Maka kelihatan basah. Disebutlah diabetes penyakit gula dengan
diabetes basah. Yang kering, benar-benar kering, sampai hitam, sampai busuknya juga hitam, tidak ada baunya, tidak ada nanahnya. Tapi lama-lama akan bau, lama-lama akan tercium juga busuknya. Meskipun kelihatannya kering, tapi akhirnya busuk juga. Seperti yang tadi gambarannya, pada akhirnya nanti sampai kelihatan tulang, itu pasti sudah hitam, busuk. Di dalamnya sudah tidak bekerja sama sekali. Udah isinya udah tidak hidup sama sekali. Sekali lagi, basah, kering adalah bahasa awam. Yang satu luka tidak sembuh-sembuh dengan basah terus. Yang satu tidak ada luka. Kering terus tapi padahal diabetes. Itu satu bisa dicamkan. Dan yang kedua, jangan berbicara cuma gemuk dan kurus. Tolong pikirkan. Kalau yang gemuk nanti beresiko diabetes. Jangan mudah berbicara seperti itu. Yang kurus tidak, no. Yang kurus juga bisa diabetes. Yang gemuk, resiko diabetes lebih tinggi lagi. Ini harus kita camkan. Mudah-mudahan bisa dijawab hal itu. Terima kasih Bu Suci. Iya, dok, saya ini setiap bahas diabetes ya, ini langsung sebagai isi besok mau itu stres, cuma Agak makan hidup, terputus-putus Bu Suci. jadi dari mana-mana olahraga, jadi menjadi satu topik yang bisa dibahas ya, mungkin sampai juga diperingati juga ada hari penyemangatannya supaya kita lebih aware lagi, lebih waspada lagi. Nah, ini kalau di kolom komentar atau di kolom chat ini udah mulai banyak komentar-komentar yang lucu-lucu nih dari Bapak Ibu serta nih ya, mulai satu yang bisa move on dari nasi Padang ya kan, terus kemudian em, apa namanya, dari nasi Padang pindahnya ke nasi uduk tadi tuh ada saya baca juga. Jadi intinya memang faktor makanan ini jadi salah satu yang paling susah untuk di rem sama Bapak Ibu peserta nih ya, kita semua lah. Nah, apalagi nih kemarin kalau kita baru aja Lebaran. selesai bulan Lebaran. Ramadan dok ya, kita selesai melakukan puasa gitu ya. Ini kan juga salah satu cara untuk kita ngerem porsi makan kita gitu ya. Selain puasa juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, dok, tadi saya juga baca salah satu em, mengganti pola makan ya, itu selain buah-buahan juga mengganti karbohidrat dengan angka glikemik indeks yang kecil, dan beberapa makanan-makanan yang rendah angka glikemik indeksnya adalah beras merah ya, kemudian juga ada makanan-makanan yang rendah lemak gitu, diantaranya mungkin lemak baik ya, itu seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian juga untuk lemaknya juga kita bisa ganti ke lemak yang baik, itu juga ada salah satunya kacang-kacangan juga ya. Nah, tapi kalau kita konsumsi kacang-kacangan kan nanti ada ini urinnya ya kan. Nah, ini yang juga jadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu juga gitu ya. Jadi sebetulnya untuk mengganti makanan termasuk nasi Padang dan juga nasi uduk ini yang tadi eh, diperdebatkan sama ibu-ibu lainnya terutama ya. Ini gimana dok? Tadi dokter udah kasih tips nih gitu, olahraga, jalan kaki gitu ya, minimal 9.000 langkah ya dok, sehari ya 10.000 malah lebih bagus ya. Kemudian tadi dokter juga sarankan mengenai kontrol atau treatment ya dengan ritual ya, mungkin juga dengan meditasi atau juga dengan olahraga salah satunya. Nah, sekarang ini balik lagi nih dok ke pola makan nih dok. Mungkin tips tip apa yang bisa dok Ya, sampaikan?
boleh Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Iya. Apalagi bicaranya nasi uduk, apapun judulnya, kemudian rendang, pokoknya yang enak-enak semua. Pertanyaan dari saya sederhana sebetulnya. Kenapa itu enak? Kenapa itu jadi pilihan kita? Karena pelajaran dari orang tua kita. Orang tua kita mengajarkan ini enak. Jadi di bawah memori kita, itulah makanan enak. Ketika kita coba, iya. Dan kita tidak pernah disodorkan makanan lain oleh orang tua kita. Adalah makanan yang disukai oleh orang tua kita. Mengajarkan apa yang orang tua kita suka. Nasi uduk diajarkan oleh siapa? Orang tua kita. Semua yang enak-enak itu diajarkan oleh orang tua kita. Artinya kita tidak punya memori lain. Kita tidak punya pilihan lain pada saat itu. Kita kita bukan orang dewasa pada saat itu. Jadi yang terekam oleh kita adalah rendang, 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 enak, 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 enak semua. Bahkan kalimat yang lebih hebat lagi adalah harus dihabiskan. Apakah orang tua kita makan nasi merah? Tidak. Apakah orang tua kita makan havermut atau oatmeal? Tidak. Apakah orang tua kita makan kacang-kacangan yang variasinya banyak sekali? Sekarang udah banyak makanan kacang-kacangan. Variasinya banyak. Tidak. Artinya kecil sekali yang diajarkan oleh orang tua kita mengenai makanan sehat. Jadi, bagaimana dengan buah? Baru di tingkat buah nih sekarang. Ada alasan lagi. Buah itu mahal. Jadi kita sebagai anak nggak ketemu dengan itu. Padahal sehat. Tapi parah lagi sayur. Orang tua kita aja nggak suka sayur. Mau gimana mengajarkan anaknya makan sayur? Jadi artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, Ibu Suci, variasi makan kita terbatas yang dari orang tua kita. Padahal kalau pada saat dari awal kita sudah diajarkan dengan jus buah, diajarkan membuat jus buah sehingga punya resep sendiri, untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Saya punya pengalaman bagus banget dengan keluarga kita, salah satu saudara kita di Samarinda. Saya datang kebetulan hari Minggu, pagi datang, si bapak itu lagi bikin jus. Bikin jusnya banyak, ada buah ini, ada buah ini. Ada yang dicampurkan, ini dicampurkan itu, ini dicampurkan. Pokoknya antara buah, pusat. Orang tua itu membuat jus banyak sekali. Ternyata yang lainnya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, itu sedang olahraga. Sedang jalan. Olahraga benar-benar saya nggak tahu jalan, nggak tahu lari. Pokoknya sedang olahraga. Jadi ketika pulang, itu semuanya sudah disediakan. Makanan sehat, jus. Artinya balik lagi sekarang kita harus kita siasati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang enak tuh bukan cuma rendang. Tolong pikirkan baik-baik. Pasti ada makanan lain termasuk pilihan buah. Makanya ketika kalau ada yang menanyakan ke saya, "Dok, buat buah apa yang bagus buat diabetes?" Saya tidak menjawab jenis buahnya, tapi saya jawab buah yang Anda suka. Jadi tidak ada resisten sama sekali. Nggak ada larangan sama sekali. Karena buah apapun pasti akan bermanfaat untuk diabetes. Seperti halnya kita bicara suplemen. Isinya apa? Buah. Isinya serat. Isinya positif untuk diabetes. Jadi sekali lagi ketika kita mulai berbicara di eh, variasi, bagaimana kita move on-nya, ya eh, apa kalimat yang harus bisa disampaikan? Ketika kita ingin memilih yang baik, itu pasti susah. Artinya apa berarti? Berarti kita harus memaksakan diri. Kalau saya sekarang, kalau kemarin kita ketemu rendang lagi, semur lagi, pokoknya yang enak semua gitu. Nggak apa-apa kita pesta pada saat itu. Tapi setelah itu jangan jangan dulu ketemu dong. Kemarin baru ketemu banget.
Kita yang atur. Ah, saya pilih tahu dulu deh, saya pilih tempe. Bila perlu saya tahunya buat bikin kenyang lah, saya makan tahu. Ya adalah kacang, adalah purin. Tapi purinnya kalau dibandingkan dengan makanan lain, daging, ikan, dan sebagainya, nggak setinggi itu, walaupun kacang. Memang ada yang tinggi, tapi tidak setinggi itu. Demikian juga dengan sayuran. Saya langsung langsung mengkorelasikan purin yang ada di nabati tetap lebih rendah dibandingkan dengan purin yang ada di hewani. Jadi gampang kita. Jadi ibu apa yang mau move on tetap harus move on. Kalau kita ingin sehat, ingin terhindar daripada diabetes, ingin terhindar daripada komplikasi diabetes. Demikian Bu Suci. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Apalagi sekarang kita juga ada Prime Life yang rasa vanilla ya dok. Itu udah Ya, best banget, terutama untuk penderita diabetes juga. Karena selain mengandung serat dan juga biji-bijian, itu juga ada kandungan oatnya juga. Jadi bisa menyerap kolesterol khususnya dalam darah. Dan eh, terutama dengan tambahan dari psyllium khas ya ini juga mampu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga menghindarkan Bapak Ibu dari konsumsi makanan yang berlebihan ya, mil terutama ya. Nah, jadi betul, betul. boleh di order, masih ada promo buy one get one, boleh pakai poin ataupun juga Ya, pakai ya. redemption atau bonus seperti biasa ya, register wallet seperti biasa. Nah, Nilsan sponsor ya dok ya. Nah, dok, ini tadi dokter juga sampaikan bahwa apa yang dikonsumsi ini cenderung melihat dari pola keluarga, pola makan keluarga ya. Ini tadi dokter juga sampaikan. Nah, ini di akhir chat ini juga ada kembali dari Bu Nur Aini di Bogor juga bertanya, ternyata Bu Nur Aini ini anaknya juga yang paling kecil suka minum minuman yang manis. Nah, kalau Manis. lu juga lama sembuhnya sampai Iya. borok, ada indikasi diabetes karena Jawab. kakeknya juga diabetes. Nah, ini ibu udah di Dengan anaknya ini ya harusnya diperiksa kalau memang udah gejala-gejala yang apa signifikan ini ya, dok ya. betul, betul. Jadi kalau saya boleh komentari mengenai anaknya Ibu Nuraini di Bogor, ini mengarah ke diabetesnya besar sekali. Kenapa? Sekali lagi, saya harus menyampaikan gini. Kalau tadi di gejalanya adalah sering lapar, sering haus, sering buang air kecil. Tiga, polipagi, polidipsi, poliuria. Tiga. Nah, di sini si anak ini suka dengan yang manis. Kenapa dia suka dengan manis? Orang yang diabetes boleh tanya kepada orang yang diabetes. Orang yang diabetes sukanya juga manis. Pasti itu. Kalau nggak manis dia nggak suka. Orang yang diabetes. Kenapa? Karena itu gula. Dan sel tubuhnya kekurangan gula. Jadi orang diabetes itu sel tubuhnya kekurangan gula. Bukan kelebihan gula. Gulanya ada di peredaran darah, di sirkulasi darah, di darah. Tidak di dalam sel. Selnya malah lapar. Kurang makanan, kurang gula. Si anak, walaupun masih kecil nih sekarang, manis, 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 terus panjang manisnya. Apalagi sampai terindikasi ada borok yang tidak sembuh-sembuh. Itu sudah mengarah ke sana. Indikasi lain lagi, apalagi sekarang yang mengarah sampai diabetes? Kakek neneknya. Jadi otomatis dengan riwayat keluarga yang ada diabetesnya, polanya seperti itu, makanan juga tidak diperhatikan dengan nabatinya lebih banyak atau seimbang. Boleh ditanya lagi sekarang. Olahraganya juga atau lari-larinya, ceriaknya, hanya karena game doang di tangannya dengan gadgetnya, itu akan beda. Jadi kalau pertanyaan dari Pura ini, apakah ini juga karena kakeknya diabetes? Bisa jawabannya dan segera, segera tindak lanjuti, segera periksa untuk menentukan diabetes atau tidak. Dan manfaatkan apa yang ada di rumah. Teraknya betul-betul dimanfaatkan. Demikian Bu Suci untuk Ibu Nuraini di Bogor. Ini luar biasa.
mengingatkan kita semua. Iya, Demikian, Bu. iya. Iya, karena tadi dokter juga sampaikan bahwa anak-anak pun juga bisa terpapar dengan diabetes ini ya dok ya, nggak mengingat usia. Jadi Bu ini dan juga Bapak Ibu yang lain harus waspada dari dini apabila sudah melihat gejala-gejala yang mengarah ke diabetes ya gitu. Dan dari kita sendiri juga harus mulai mengantisipasi Bu Pak ya. Jadi di rumah disiapkan juga makanan-makanan yang sehat, khususnya banyakin sayuran dan buah-buahan, kemudian rajin olahraga ya karena harus ditularin nih ke anak-anak kita gitu ya. Jadi apabila juga olahraga dengan keluarga kan pasti lebih seru ya dok ya, lebih enjoy, lebih seru, ada bonding keluarga juga gitu. Jadi mulai kan kebiasaan yang bagus mulai dari lingkungan kecil atau keluarga. Nah, dok ini pertanyaannya dari Ibu nih, ada suami saya kena diabetes setelah serangan jantung dan pasang ring. Setelah Oke. itu hasil gula puasanya selalu lebih tinggi dari gula setelah 2 jam makan. Hmm. Dan tahun 2020 terkena stroke. Padahal suami rajin olahraga, pernah teratur, sampai saat ini gula puasa masih tinggi, 146. Dan gula 2 jam setelah makan naiknya sedikit, jadi 156. HB1C di bawah 7, makan obat Trazenta 750 mg karena tak mau suntik insulin. Nah, ini gimana dok? Apalagi udah Boleh. tanggapan gimana nih dok dari suaminya ibu nih keadaan dia nih? Siap. Saya baca juga. Jadi ini perjalanan yang sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan berarti diabetesnya itu terkena setelah serangan jantung. Tolong apa namanya disiasati betul-betul, di apa namanya dicerna betul-betul. Yang terjadi adalah kelainan pembuluh darah, maka terjadilah serangan jantung. Diabetesnya belum muncul, tapi perubahan pembuluh darahnya sudah ada, yaitu aterosklerosis, yaitu penyakit jantung koroner. Maka terjadilah serangan jantung. Yang teriak, yang protes adalah jantung dengan serangan jantungnya. Kemudian pemeriksaan berikutnya ternyata ada diabetes, meskipun sudah pasang ring. Kemudian lagi berganti lagi sampai terkena stroke. Tadi saya sudah cerita, diabetes berhubungan dengan stroke, berhubungan dengan serangan jantung, berhubungan dengan organ lain semuanya. Artinya, Ibu di Bali, nih